beserta keluarga, para pengikutnya, sahabat, dan kita sebagai umatnya, dan semua. Selain itu, tentu tidak lupa juga kita bersyukur atas rahmat dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk bertukar ilmu maupun mendiskusikan mengenai tokoh ilmuwan psikologi Muslim yaitu Abu Zaid Al-Baghawi. Sebelumnya, untuk mengetahui terlebih dahulu ilmuwan psikologi Muslim yaitu Abu Zaid Al-Baghawi merupakan ilmuwan yang berasal dari Afghanistan yang terkenal dengan karya populernya mengenai rezeki untuk tubuh dan jiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh dan jiwa ini sangat berkaitan. Apabila tidak terjaga dengan baik, pasti salah satunya akan dirasa kurang. Lalu ganti Pak untuk cara mungkin untuk bisa lebih berkah dan lebih rahmat ya, bisa kita mulai untuk tilawah yang dibacakan oleh Muhammad Haikal Fadilah. Apakah sudah masuk Zoom? Akhirnya kami mengkodo sholat. Mohon maaf Mbak, sepertinya belum join untuk Haikalnya. Mungkin bisa aku gantiin aja buat tilawahnya. Oke, mungkin Ibu bisa menggantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas tilawahnya. Semoga apa yang dibacakan bisa rahmatnya terhadap kita semuanya di sini. Dan selanjutnya, sebelum sesi dimulai, perkenalkan nama saya Nadia Suraya Fanzia dari jurusan Psikologi angkatan 2017 dari Universitas Brawijaya. Di sini saya selaku MC maupun moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Untuk pada pertemuan pada malam hari ini dibacakan profilnya pemateri terlebih dahulu. Pertama, pematerinya merupakan dari dosen psikologi UNM bernama Bu Rizky. Beliau merupakan dosen psikologi UNM sekaligus anggota bidang pengembangan keilmuan psikologi Islam di Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Zaid Al-Baghawi ini selain ilmuwan psikologi, dia merupakan pencetus utama ilmu saraf ataupun neuroscience, ilmuwan psikologi yang menggolongkan beberapa gangguan saraf maupun psikologi kognitif dan psikologi terapi.
seperti yang telah kita ketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa ini juga berkaitan ya dengan apa yang dibawakan oleh Abu Zaid al-Balkhi ini, bahwa terdapat seperti yang kita ketahui juga bahwa di sini kita masing-masing mengharapkan ya bahwa di dalam tubuh yang sehat juga pastinya ada tubuh jiwa yang kuat. Kalau misalkan kedua hal tersebut tidak seimbang, pasti akan berpengaruh satu sama lain atau bisa menyebabkan penyakit fisik maupun penyakit psikis. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa langsung dari Bu Rizky bisa menjelaskan mengenai siapa itu Abu al-Balkhi yang merupakan ilmuwan psikologi Islam mengenai gangguan psikologi maupun jiwa. Saya persilahkan untuk Bu Rizky. Ya, oke. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pemikiran psikologi dari tokoh keempat di sini yaitu Abu Zaid al-Balkhi. Sebenarnya Abu Zaid al-Balkhi ini harusnya di pertama ya kalau dilihat urutan masa kehidupannya itu ya yang paling lama gitu, yang paling pendahulu begitu. Oke, ini saya langsung share screen ya. Oke, sudah terlihat? Belum, ya sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, oke. Jadi Abu Zaid al-Balkhi ini siapa? Menurut saya sebenarnya mahasiswa psikologi, orang-orang yang mempelajari psikologi saat ini itu harus mengenal atau harus tahu ya, tidak asing dengan Abu Zaid al-Balkhi karena al-Balkhi ini kontribusinya sebenarnya besar. Jadi maksudnya karya beliau itu sangat kalau dibilang berharga gitu ya, kalau bisa kita lewatkan, tidak kita pelajari gitu. Jadi beliau ini nama lengkapnya adalah Abu Zaid Ahmad bin Sahal al-Balkhi, jadi asalnya dari Afghanistan, hidupnya sekitar abad ke-9. Ya, beliau ini termasuk polimet, maksudnya menguasai banyak bidang ilmu ya, sebagaimana umumnya ilmuwan Muslim klasik. Ya, jadi bukan hanya satu bidang atau satu disiplin ilmu saja gitu ya. Jadi ini dia multidisiplin ilmunya. Beliau menulis lebih dari 60 buku dalam berbagai bidang ya, ada geografi, kedokteran, teologi, astronomi dan seterusnya. Dan yang dikenal di bidang kedokteran ini Masali al-Abdan wa al-Anfus. Tapi sebenarnya juga nggak betul-betul hanya kedokteran ya, karena ini karya ini berkaitan dengan kedokteran dan juga berkaitan dengan ilmu jiwa atau yang kita sebut psikologi saat ini. Ya, science of the body and soul gitu. Kalau misalnya diterjemahkan mungkin rezeki bagi tubuh dan jiwa, tapi kalau mungkin lebih tepatnya perawatan tubuh dan jiwa begitu. Jadi seperti ini ya, kurang lebih isinya itu. Jadi ini karya yang unik ya, karena dalam satu karya, satu kitab atau satu buku itu membahas kesehatan badan sekaligus kesehatan jiwa gitu. Jadi body and soul. Jadi al-Balkhi ini sangat menekankan bahwa tubuh dan jiwa itu adalah dua hal yang menjadi komponen dari diri kita yang itu saling terkait ya, saling terkait. Jadi kalau misalnya tubuh sakit maka jiwa akan terpengaruh. Kalau jiwa yang terganggu, tubuh juga akan terpengaruh. Gitu. Jadi sangat saling terkait gitu antara dua ini. Gitu. Tidak bisa dipisahkan atau kita hanya fokus pada salah satunya gitu, menjaga kesehatan tubuh saja gitu, atau menjaga kesehatan jiwa saja, tapi dua-duanya. Dan di dalam kitabnya itu beliau secara konsisten gitu ya, bagaimana menerangkan perawatan itu dari sisi eksternal dan internal. Jadi eksternal itu adalah faktor-faktor di luar diri kita yang itu mungkin bisa membantu kita untuk merawat jiwa kita, misalnya konseling ya,
seperti itu. Sedangkan sisi internal di sini ini adalah cara-cara yang kita bisa lakukan dari dalam diri kita. Lebih tepatnya adalah terapi kognitif ya. Kalau untuk jiwa tuh di sini beliau banyak menggunakan istilahnya itu manuver-manuver mental. Jadi maksudnya bagaimana kita meredakan simptom gangguan di psikologis kita itu dengan membangun atau memunculkan pikiran-pikiran yang itu bisa mengatasi gangguan itu gitu. Di eksternal dan internal secara konsisten seperti itu. Jadi ini kitabnya kan Masali Al-Abdan wa Al-Anfus ya, Body and Soul. Tapi di sini yang akan kita bahas itu hanya setengahnya gitu. Karena karya aslinya kan dalam bahasa Arab ya. Nah, tapi sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Jadi Profesor Malik Badri ya, Profesor Malik Badri ini salah satu tokoh yang sangat terkenal ya di kalangan orang-orang yang mengkaji psikologi Islam ya. Beliau tokoh besar di psikologi Islam, masih hidup sekarang. Jadi Profesor Malik Badri ini menerjemahkan karya Al-Balkhi tapi di bagian keduanya. Jadi bagian pertama itu Sustenance of the Body, nah, bagian keduanya itu Sustenance of the Soul gitu. Jadi yang diterjemahkan dan jadi satu buku tersendiri ini adalah bagian kedua dari karyanya Al-Balkhi yang khusus membahas tentang perawatan jiwa, begitu. Tapi walaupun hanya jiwa, beliau ini di dalam pembahasannya itu selalu mengait-ngaitkan dengan kondisi tubuh, gitu. Jadi melakukan analoginya itu perawatan jiwa seperti ini, maka perawatan tubuh seperti ini. Jadi dikaitkan selalu seperti itu. Ini di dalam buku ini itu bukan hanya terjemahan dari karyanya Al-Balkhi, tapi juga ada komentar-komentar ya, komentar-komentar dari Malik Badri itu sendiri. Jadi bagaimana pemikiran Al-Balkhi itu ternyata banyak kesejalanannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh para psikolog modern gitu. Jadi terapi-terapi yang diungkapkan Al-Balkhi di sini kok ternyata itu sesuatu yang belakangan ini tuh dikatakan oleh para ahli begitu kan. Jadi sejalan gitu. Bahkan mungkin ada hal-hal yang dikatakan oleh Al-Balkhi yang itu tidak ada di teori-teori psikologi modern gitu. Jadi ada kelebihannya begitu. Jadi kurang lebih di dalam di dalam bagian Sustenance of the Soul ini ada 8 chapter, ada 8 bab. Yang pertama adalah tentang kebutuhan untuk merawat jiwa. Jadi Al-Balkhi akan menjelaskan seperti apa ya di sini di bab 1 itu kenapa kok kita harus merawat jiwa kita. Terus kedua, menjaga kesehatan jiwa. Sini maksudnya adalah upaya preventif, pencegahan. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan kesehatan jiwa ketika seseorang mulai kehilangannya. Ya, ketika orang sudah mulai mengalami simptom, bagaimana mengembalikan itu menjadi sehat. Kemudian di bab keempat, nah ini yang menarik ya, beliau tuh sudah mulai mengklasifikasikan, gitu, mengklasifikasikan simptom psikologis dan ciri-cirinya itu seperti apa. Ada 4 nanti dijelaskan lebih rinci. Kemudian ada bagaimana meredakan kemarahan, ya ini jenis yang pertama, simptom yang pertama. Kemudian yang kedua, menenangkan ketakutan, lalu mengatasi kesedihan dan depresi, dan yang terakhir adalah menangkis gangguan obsesif. Oke, ini jadi kajian kita hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan ya poin-poin penting dari 8 bab ini. Jadi saya seperti istilahnya menyampaikan ulang lah, membongkar isi dari terjemahan Sustenance of the Soul ya, terjemahan dari karyanya Al-Balkhi. Coba kita masuk ke yang pertama dulu ya. Jadi kebutuhan untuk merawat jiwa. Jadi di bab pertama ini Al-Balkhi itu menjelaskan bahwa seperti ini ya. Jadi manusia itu tersusun atas tubuh dan jiwa. Gitu. Jadi seseorang itu pasti akan terpengaruh kondisi sakit atau sehatnya masing-masing dari komponen ini gitu. Jadi tubuh yang sehat atau tubuh yang sakit atau jiwa yang sehat atau jiwa yang sakit itu akan mempengaruhi seseorang. Jadi bukan hanya penyakit fisik saja, tapi gangguan pada jiwa itu juga akan mempengaruhi kita, begitu kan? Nah, contoh simptom gangguan pada kesehatan fisik. Jadi ini kata-kata simptom ini kalau sekarang kan kita artikan gejala ya. Tapi kalau menurut Prof. Malik Badri, kata asli di bahasa Arabnya itu di kitabnya Al-Balkhi, simptom ini bukan hanya gejala, tapi digunakan Al-Balkhi untuk merujuk pada gangguan, gitu ya, gangguan. Jadi ada
Kalau di simptom fisik ini demam, ya, sakit kepala, nyeri ya, kita tahu mulai ini. Nah, kalau yang simptom pada kesehatan jiwa itu contohnya misalnya marah, kesedihan, ya, takut, panik, ya, di sini maksudnya takut berlebihan seperti itu. Nah, simptom psikologis ini lebih sering dialami seseorang, kalau menurut Al-Balkhi ya. Jadi kenapa beliau itu menekankan pentingnya perawatan jiwa, karena bisa jadi orang dalam dalam waktu lama tidak mengalami simptom fisik, misalnya 1 minggu ya, kita 1 minggu itu mungkin bisa jadi tidak mengalami sama sekali gitu, misalnya demam tidak ya selama 1 minggu ini misalnya gitu. Tapi kalau simptom psikologis ini lebih sering dialami dalam sehari-hari kita gitu. Jadi kemarahan, kesedihan ya, tidak ada orang dalam hidupnya itu sama sekali selamat dari simptom psikologis gitu. Kalau menurut Al-Balkhi. Dan ini simptom psikologis ini tidak kalah dengan gangguan pada fisik. Jadi juga mengakibatkan kita tuh bisa menderita juga gitu. Tidak kalah dengan penyakit-penyakit fisik. Tuh. Makanya ini sangat penting untuk disembuhkan. Nah ini ya, jadi beliau tuh mengkritik para dokter. Jadi di saat itu, karena beliau ini kan sudah lama sekali ya hidupnya, di masanya beliau itu dokter-dokter itu masih sangat terfokus pada ini perawatan tubuh gitu ya, perawatan kesehatan tubuh. Jadi gangguan-gangguan pada psikologis itu cenderung diabaikan gitu. Di buku-buku kedokteran itu tidak dibahas. Secara umum tidak ada pembahasan tentang perawatan jiwa, pengobatan jiwa, tidak ada gitu. Dan memang treatment-treatment yang diberikan oleh dokter itu pun juga tidak cocok gitu kan dengan simptom psikologis gitu. Apakah simptom psikologis bisa dilakukan, diberikan penanganan apa misalnya di tes darahnya atau bagaimana, kan bukan begitu ya. Jadi ini akhirnya perlu bagi Al-Balkhi, dia merasa perlu untuk menulis karya yang khusus membahas pengobatan jiwa, pengobatan dari gangguan jiwa gitu ya, simptom psikologis. Nah ini ya, jadi seperti tadi dijelaskan bahwa stamina manusia ini kombinasi antara kekuatan tubuh dan jiwanya. Jadi kalau misalnya tubuh sakit, ya orang paling kuat pun dapat menurun kemampuan mentalnya. Jadi gangguan pada fisik kita itu berpengaruh pada gangguan mental, gangguan pada kejiwaan kita juga gitu ya. Jadi misalnya orang lagi sakit, kita lagi demam, akhirnya kemampuan mental kita jadi menurun ya. Misalnya sulit untuk berpikir ya, lebih sulit untuk belajar seperti itu. Sebaliknya ketika jiwa kita yang terganggu ya, ada simptom, nah tubuh kita juga akan terpengaruh gitu. Jadi kalau kita lagi sedih banget ya, akhirnya kita kurang bisa menikmati kesenangan ya, beraktivitas tuh nggak nyaman seperti itu karena pengaruh dari simptom psikologis kita gitu. Jadi ini kalau istilahnya psikologi modern itu psikosomatis ya. Tentunya ini sudah dibahas oleh Al-Balkhi jauh di masa lalu gitu. Dan gangguan psikologis ini juga dapat mengarah pada penyakit fisik. Gitu. Oke, ini jadi yang kedua, di bab kedua beliau membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa. Maksudnya di sini adalah upaya preventif ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong terapi kognitif ya, itu kan identik, kita berpikirnya terapi itu penyembuhan ya, penyembuhan. Tapi di sini Al-Balkhi mulainya bukan dari penyembuhan tapi dari pencegahan dulu gitu. Bagaimana kita mencegah supaya kita bisa mengatasi itu, kalau misalnya datang simptom-simptom psikologis itu kita bisa mengatasinya gitu. Upaya pencegahannya seperti apa? Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, beliau selalu menggunakan ini ya polanya, jadi eksternal dan internal gitu. Kalau dari sisi eksternalnya, seseorang ini perlu melindungi jiwanya dari elemen-elemen di luar dirinya, yang itu bisa menimbulkan kekhawatiran atau membangkitkan emosi-emosi negatif. Gitu. Misalnya kayak sekarang nih ya, sekarang masa pandemi gitu kan, kita lebih baik jangan terlalu banyak baca berita-berita yang itu memberitakan hal-hal negatif gitu tentang COVID-19 misalnya, jumlah kematian yang meningkat dan sebagainya, itu jangan terlalu banyak baca misalnya gitu ya, hal-hal seperti itu kan untuk melindungi jiwa kita ya, supaya kita tidak seperti ini mengalami simptom-simptom psikologis ini gitu. Ini upaya eksternal ya, strategi eksternalnya. Sedangkan strategi internalnya
Nah, ini yang menggunakan pendekatan kognitif. Jadi dari dalam diri kita, bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, ya. Jadi kita melindungi jiwa kita itu dengan cara melindungi kita dari pikiran-pikiran negatif. Bagaimana caranya? Di sini dijelaskan oleh Al-Balkhi ada 2 metode. Oke, metode yang pertama yaitu dengan menginternalisasi keyakinan yang benar tentang sifat alami dunia. Maksudnya bagaimana? Begini ya. Jadi ini dilakukan pada saat kita dalam kondisi yang rileks. Ya. Ini kan pencegahan ya. Jadi ketika kita dalam kondisi rileks, ya, tenang, tidak sedang mengalami suatu simptom psikologis tertentu, tenang gitu. Nah, kita coba yakinkan pada diri kita. Jadi kita menginternalisasi suatu keyakinan yang benar ya tentang dunia ini. Jadi maksudnya gini, dunia ini kan diciptakan bukan untuk memenuhi keinginan kita tanpa menjadikan kita itu sasaran dari simptom-simptom psikologis gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita menginginkan sesuatu dalam dunia ini, itu sudah pasti ketika kita mengejar itu tuh akan mengalami suatu hal yang akan menimbulkan simptom psikologis pada kita. Itu sifat alaminya dunia gitu. Contohnya gimana? Misalnya seorang mahasiswa yang ingin meraih prestasi yang baik di akademik ya, jadi ingin IPK-nya tinggi, maka dia harus berusaha kan, harus belajar seperti itu. Dan mungkin dalam usahanya itu dia akan mengalami kecemasan seperti ya, mengalami stres gitu kan. Ketika dia mengalami kegagalan dia merasa kecewa begitu kan. Jadi itu sudah sifat dasar atau sifat alamnya dunia gitu, karena kita tinggal di dunia yang memang ketika kita ingin menginginkan mendapatkan sesuatu maka sudah menjadi alami ketika kita akan mengalami simptom-simptom psikologis tertentu. Dan ini belief yang seperti ini itu perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya apa? Supaya ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari kita sudah terbiasa gitu, terbiasa dengan hal ini gitu. Kita sudah tahu bahwa ya di dunia ini seperti ini. Kalau kita mau mengejar suatu keinginan, maka kita akan beresiko yang mungkin akan mengalami itu, psikologis tertentu. Dan ini kita simpan dalam pikiran kita. Jadi ini kan belief ini kita tanamkan dalam diri kita ketika kita rileks ya. Ketika kita rileks, nah nanti dari memori kita itu kita bisa recall ketika kita betul-betul mengalami suatu situasi yang mencemaskan buat kita gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau Al-Balkhi menyebutnya tuh ini seperti persediaan obat ya. Kalau misalnya dari sisi pencegahan penyakit fisik itu kan kita salah satunya kita punya persediaan obat gitu ya. Persediaan obat jaga-jaga kalau misalnya kita nanti suatu saat kita ada terkena suatu penyakit tertentu, kita punya obatnya gitu ya. Nah, ini sama, ini persediaan kita stok pikiran positif dalam diri kita gitu. Ketika kita rileks, kita masukkan pikiran-pikiran positif seperti ini. Terus metode yang kedua, belajar menoleransi gangguan yang memantik kecemasan secara bertahap. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kita perlu melatih diri kita. Jadi kalau misalnya kita menghadapi suatu situasi yang itu berpotensi memantik kecemasan, kita belajar untuk tidak overreact gitu ya. Jadi tidak bereaksi berlebihan gitu pada suatu hal yang itu bisa memantik kecemasan, mulai dari hal yang paling kecil gitu. Jadi pengalaman yang bisa memantik kecemasan tapi dalam kadar yang kecil, kita berusaha untuk belajar menoleransi itu. Kalau misalnya kita sudah terbiasa, lalu kita coba untuk menoleransi pengalaman yang itu potensi kecemasannya itu agak lebih besar lagi gitu ya, sampai kita terbiasa, sampai kita bisa terbiasa menoleransi pengalaman-pengalaman yang kecemasannya mungkin lebih besar gitu ya. Nih, jadi ini bertahap. Dan ini mirip dengan suatu teknik ya, kalau menurut Malik Badri itu menyebutkan ini mirip seperti teknik systematic desensitization ya. Mungkin ada di sini yang pernah pelajari ini. Jadi mengurangi kecemasan secara bertahap. Biasanya systematic desensitization ini digunakan untuk menyembuhkan fobia begitu ya. Dan ini perlu dicatat juga bahwa tiap individu ini memiliki daya tahan yang beda-beda. Jadi Al-Balkhi ini sudah memperhatikan ini gitu, bahwa tiap orang tuh punya perbedaan gitu ya, perbedaan dalam ini daya tahan terhadap
kecemasan. Jadi kalau misalnya seseorang sudah mengenali seberapa tahan dia, maka dia bisa memilah-milah gitu mana gangguan atau mana situasi mencemaskan itu bisa dia hadapi, atau mana yang lebih baik dia hindari demi melindungi jiwanya. Begitu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari systematic desensitization ya. Mengurangi fobia pada laba-laba ya. Jadi misalnya ada orang nih fobia sama laba-laba, kan pertama dilihatkan dulu gambar gitu, gambar laba-laba gitu. Dia berusaha menoleransi kecemasannya. Kemudian setelah itu gambar itu didekatkan. Lalu setelah itu dia dilihatkan laba-laba yang tiruan gitu kan. Sampai bertahap sampai dia bisa menoleransi kecemasan, dia bisa betul-betul megang laba-laba gitu ya. Saya nggak tahu nih laba-laba apa serangga nih itu. Nah, ini mirip seperti ini. Jadi yang diutarakan Al-Balkhi itu adalah kita menoleransi situasi mencemaskan itu mulai dari yang kecil ya, bertahap sampai kita bisa terbiasa menahan, atau kita biasa untuk menoleransi gangguan dari lingkungan yang itu sebenarnya kecemasannya bisa jadi besar, tapi kita sudah terbiasa. Nah, ini bab ketiga. Jadi di bab ketiga ini dia membahas tentang bagaimana mengembalikan kesehatan jiwa ketika seseorang mulai kehilangannya. Jadi ini ketika seseorang sudah mulai mengalami itu ya, simptom-simptom psikologis itu, bagaimana untuk mengembalikan ke kondisi tenang gitu ya. Jadi Al-Balkhi menegaskan sekali lagi ya bahwa tidak mungkin ya manusia itu bisa menjaga jiwanya selalu tenang gitu. Jadi kita nggak bisa gitu, seumur hidup kita nggak pernah mengalami sindrom psikologis sama sekali. Itu pasti ada sesuatu hal yang membuat kita cemas, membuat kita sedih, khawatir ya, seperti itu. Karena memang dunia ini seperti ini gitu, situasinya banyak hal yang akan membuat kita merasa terganggu secara psikologis begitu. Bisa saja orang dalam jangka waktu lama tidak mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya, ya, bisa aja. Tapi tidak ada manusia yang mungkin ya melewati satu hari pun, ini menurut Al-Balkhi begini ya, jadi tidak ada manusia yang melewati satu hari pun tanpa mengalami sesuatu yang dapat mengakibatkan dirinya marah, ya, cemas, atau sedih, khawatir, gitu kan? Karena memang esensi jiwa ini secara natural, sifat alaminya jiwa kita itu berubah-ubah. Gitu ya. Jadi makanya kalau dia bilang it's okay not to be okay, itu ya benar ya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sekali waktu kita merasa sedih ya, bahkan mungkin sedihnya mendalam gitu. Itu suatu hal yang memang tidak bisa terhindarkan kita mengalami itu. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan kondisi jiwa kita menjadi sehat lagi atau menjadi tenang lagi begitu. Nah, ini jadi kalau misalnya fisik kita yang sakit, maka pengobatan yang diberikan itu juga bersifat fisik. Gitu ya. Misalnya obat-obatan, kan, diet, gitu. Tapi kalau jiwa yang mengalami simptom, maka terapi yang diberikan juga sifatnya itu sama seperti jiwa, yaitu non fisik, spiritual, begitu. Nah ini jadi Al-Balkhi sama seperti tadi ya, dia membagi ada dua pendekatan nih, internal sama eksternal. Jadi kalau yang strategi internal ini yang pendekatan kognitif ya, kita sebut aja terapi kognitif gitu ya. Jadi di sini seseorang yang mengalami simptom dapat melawan itu dengan mengembangkan pikiran-pikiran yang berlawanan. Pikiran-pikiran yang itu berlawanan dari penyebab gangguan itu. Jadi apa yang kita cemaskan, ya, apa yang membuat kita cemas, kita coba untuk membangun dalam pikiran kita itu kebalikannya gitu. Karena kecemasan itu kan berarti negatif ya, berarti kita bangun pikiran yang positif untuk melawan itu, gitu, simptom itu. Jadi untuk menetralisasi simptom ya. Nah ini lebih baik memang harusnya pikiran-pikiran positif itu sudah dikembangkan sejak tadi ya, di saat jiwa sedang rileks, gitu kan, sedang tenang, gitu. Nah, pikiran positif itu nanti akan disimpan di memori, ya, seperti tadi analoginya itu seperti persediaan obat, gitu ya, stok pikiran positif, yang itu bisa di-recall, dimunculkan ketika kita mengalami ini. Gitu. Mungkin kalau sekarang ini, zaman sekarang ini sebutnya positive self-talk, gitu ya. Kita ngomong sama diri sendiri, gitu. Tapi secara positif, gitu. Kita
membangun pikiran-pikiran positif dalam diri kita. Dan ini bisa menjadi bantuan pertama. Ya seperti tadi ya analoginya ya, persediaan obat itu kan seperti pertolongan pertama ketika kita sakit gitu. Ini juga jadi pikiran-pikiran positif kita yang sudah kita tanamkan di dalam memori itu menjadi pertolongan pertama ketika kita mengalami simptom psikologis. Ketika kita belum menemukan ini ya orang lain ya, eksternalnya nih. Jadi memang kalau pendekatan eksternalnya melibatkan orang lain ya. Jadi kita mendengar saran ya, berdiskusi dengan orang lain untuk menenangkan jiwa kita yang gelisah. Atau mungkin kalau sekarang istilahnya konseling ya, konseling mungkin pada saat itu di zamannya Al-Baghi belum ada profesi konselor begitu kan. Mungkin disebutnya di sini lah orang bijak gitu ya. Orang lain ini orang yang bijak gitu, yang bisa memberikan saran, yang itu bisa membantu kita untuk menenangkan jiwa kita gitu. Ini strategi eksternalnya. Dan menurut Al-Baghi, strategi eksternal ini itu lebih bermanfaat ya bagi orang-orang yang sudah mengalami simptom gitu ya, sedang mengalami simptom psikologis daripada yang internal, gitu kan? Kenapa? Karena biasanya orang itu lebih mudah menerima saran orang lain daripada dari dirinya sendiri. Ketika kita mengalami suatu kecemasan misalnya ya, mungkin bisa jadi kita sudah tahu apa yang harus kita yakini gitu ya, kita harus bersabar dan sebagainya, tapi itu belum tentu betul-betul bisa kita terima gitu. Tapi ketika orang lain yang menasihatkan itu pada kita, bisa jadi lebih mudah untuk kita terima. Terus yang kedua, biasanya mereka yang sedang dikuasai oleh simptom psikologis itu tidak bisa berpikir secara jernih, ya, tidak bisa berpikir secara jernih. Jadi dia butuh orang lain untuk menunjuki gitu kan, menunjuki caranya. Gitu. Inilah kenapa kalau pada orang-orang yang memang sedang mengalami simptom psikologis itu strategi eksternal ini akan lebih efektif daripada yang internal. Tapi yang internal tadi tetap dibutuhkan untuk pertolongan pertama begitu. Nah, kemudian kita masuk ke bab keempat, yaitu pembahasan mengenai klasifikasi simptom psikologis dan ciri-cirinya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa ya. Beliau sudah membuat klasifikasi gitu, karena menurut Al-Baghi itu ibarat kayak dokter itu kalau misalnya mau menentukan treatment atau pengobatan apa yang cocok untuk pasiennya, maka yang hal pertama harus mendiagnosa dulu ya, harus menjelaskan gitu, ini penyakit ini secara spesifik itu apa gitu, ciri-cirinya seperti apa, baru bisa menentukan seperti apa treatmentnya. Jadi di sini juga seperti itu. Menurut Al-Baghi kita perlu untuk mengklasifikasikan simptom-simptom psikologis itu ya, dan ciri-cirinya apa, baru nanti bisa kita memikirkan bagaimana ininya terapinya begitu. Dan di sini Al-Baghi memulai dari pembahasan mengenai akarnya. Jadi Al-Baghi mengungkapkan bahwa ada yang namanya ini algom ya. Algom ini artinya distress atau kita sebut stres ya, dan kecemasan. Yang ini merupakan akar bagi simptom lainnya. Jadi akar dari segala simptom psikologis itu menurut Al-Baghi adalah ini, stres atau kecemasan. Dan sepertinya ini mirip juga ya dengan psikologi modern ya, yang menyatakan bahwa stres itu sumber dari yang lainnya gitu kan. Contohnya misalnya kemarahan itu biasanya dimulai dari seseorang merasa cemas atau tertekan dengan suatu situasi yang itu akhirnya memunculkan kemarahannya. Jadi suatu situasi yang itu membuat dia cemas atau membuat dia merasa stres, kemudian memicu kemarahannya. Jadi ini akarnya adalah di sini, stres ini. Nah, kebalikannya itu adalah kebahagiaan, kan? Dan kebahagiaan ini yang juga dianggap sebagai akar bagi emosi positif yang lainnya. Misalnya kesenangan, ketenangan, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa stres dan kecemasan ini basis dari simptom psikologis, sedangkan kebahagiaan ini basis dari kesehatan jiwa. Gitu. Nah, ini adalah jenis yang pertama. Jadi jenis simptom yang pertama itu adalah kemarahan ya. Kemarahan ini salah satu simptom negatif
yang dihasilkan dari stres. Dan ini bisa mengganggu baik jiwa maupun tubuh. Jadi tubuh kita itu juga terganggu kalau misalnya kita lagi marah. Di Al-Balkhi itu merinci juga di sini ya. Jadi seperti apa secara fisiologis ya, secara ini fisik, ciri-ciri dan perubahan yang terjadi ketika kita lagi marah, gitu kan? Mengalami kegugupan ya, terus sirkulasi darah kita meningkat, terus mengubah warna kulit kita ya, menaikkan suhu tubuh, dan bisa mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak terkendali. Orang kalau lagi marah itu mungkin tindakannya tidak terkontrol ya. Ada mungkin yang sampai agresif, mungkin membanting sesuatu atau menggebrak meja gitu kan. Itu karena ini gitu, dorongan dari kemarahan. Dan secara ekstrim, nah ini ya disebutkan oleh Al-Balkhi itu bisa kelihatan seperti orang gila gitu kan. Dan ini sangat mengganggu ya, membuat orang itu merasa tidak bahagia tentu saja gitu. Dan ini harus disembuhkan, harus diatasi. Ya, nanti ada caranya bagaimana. Kemudian yang kedua itu adalah ketakutan. Tapi yang dimaksud di sini yang dimaksud oleh Al-Balkhi sebagai simptom itu adalah ketakutan yang berlebihan. Istilahnya teror ya, kalau bahasa Inggris. Jadi kecemasan yang parah yang itu juga mengganggu jiwa maupun tubuh kita. Ini juga ada ciri secara fisiologis ya. Jadi warna kulit jadi kekuningan ya, karena darah itu mengalir dari permukaan tubuh ke organ dalam. Terus tangan dan kaki gemetar ya, dan mengganggu cairan tubuh ya, dan bisa berujung pada penyakit fisik. Jadi ini juga ada efeknya ke kemampuan mental kita gitu. Ketakutan ini menjadikan seorang kehilangan kemampuan berpikir secara tepat. Jadi orang yang sangat ketakutan, ya, sangat ketakutan, itu sampai dia terpaku, kemudian tidak bisa berpikir jalan keluarnya bagaimana gitu, menghadapi situasi yang sulit itu, situasi yang menakutkan itu. Karena saking takutnya begitu. Dan ini juga bisa berkembang hanya dengan mengimajinasikan, dari imajinasi gitu, ya, atau sekedar mendengar berita yang berisi hal-hal menakutkan. Kemudian yang ketiga yaitu kesedihan. Ya, tapi yang dimaksud simptom di sini adalah kesedihan mendalam, ya, jadi mendalam. Yang ini berawal dari kehilangan sesuatu yang itu kita cintai ya, sesuatu atau seseorang yang sangat kita cintai. Dan ini menimbulkan duka. Dan ketika intensitas duka ini meningkat, jadilah yang namanya depresi. Gitu. Dan ini definisi ini sepertinya umum ya, maksudnya bukan hanya Al-Balkhi yang mendefinisikan kesedihan itu begini, tapi ada ulama-ulama lainnya seperti Al-Kindi, Abu Bakar Ar-Razi, terus Ibnu Miskawa itu juga menyebutkan bahwa kesedihan itu diakibatkan ini, kehilangan sesuatu atau seseorang yang dicintai, atau bisa juga ini kegagalan memperoleh sesuatu yang sangat diinginkan, gitu. Dan ketika intensitasnya itu sangat tinggi ya, kesedihan itu jadi depresi. Nah, ini yang bahaya ya. Di ekstrimnya itu orang bisa merasa putus asa. Nih, kalau dalam bahasa Arab disebut jaza gitu ya. Jaza ini kalau menurut Prof. Malik Badri sulit temukan padanan katanya di bahasa Inggris. Nah, ini perilakunya ya, mungkin ketika seseorang sangat sedih ya, bisa saja sampai menampar mukanya, merobek-robek pakaiannya, menarik-narik rambutnya, gitu. Seperti orang yang hilang akal. Dan juga bisa mengakibatkan penyakit fisik. Nah, kemudian jenis yang keempat, ini yang mungkin agak unik ya, berbeda dari yang lain. Jadi ini obsesi, ya, obsession, yaitu pikiran-pikiran negatif yang itu berulang-ulang muncul di pikiran kita gitu. Kalau di hati kita, di sini disebutnya bisikan hati yang menimbulkan ketakutan dan ketidakbahagiaan, itu berulang-ulang kali. Nah, ini kalau sekarang itu di psikologi modern mungkin disebutnya ini ya OCD ya, obsessive compulsive disorder. Ini ada kompulsifnya, jadi
bukan hanya pikiran saja berulang-ulang, tapi mendorong seseorang melakukan suatu tindakan berulang-ulang gitu kan, untuk tadi karena dorongan dari obsesinya itu. Contohnya ini ya, misalnya orang takut terkena penyakit, ya, makin takut muncul berkali-kali, akhirnya dia mendorong dia untuk mencuci tangan berkali-kali begitu. Nah ini jadi Al-Balkhi itu beberapa kali mengungkapkan di dalam karyanya ini, jadi meyakinkan kita sebagai pembaca gitu ya, tidak semestinya seorang pun berharap dirinya terbebas dari segala kecemasan dan kesedihan. Karena dunia ini bukanlah tempat untuk kita bisa menikmati hidup dengan kebebasan sepenuhnya dari ketakutan dan kesedihan. Kondisi semacam ini hanya dijamin bagi orang-orang yang selamat dan masuk surga di akhirat. Gitu. Jadi ini pesan dari Al-Balkhi ya. Jadi maksudnya adalah kita nggak perlu berharap bahwa kita bisa betul-betul menjalani hidup itu bebas dari segala kesedihan, kecemasan. Karena memang dunia itu tempatnya tempat untuk kita merasakan itu gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang menjadikan kita merasakan cemas, merasakan sedih, dan itu normal, itu wajar. Gitu. Yang penting bagaimana kita bisa mengatasinya. Gitu. Karena tempat yang betul-betul bebas dari simptom-simptom ini itu ya dia nanti di surga. Nah ini kita mulai masuk ke pembahasan bagaimana ya. Jadi satu persatu nih. Jadi bab ke-5 sampai ke-8 itu membahas masing-masing tadi jenis simptom itu bagaimana cara melawannya atau menanganinya. Kita mulai dari yang pertama yaitu kemarahan. Kenapa ya kita perlu untuk meredakan kemarahan? Nah, ini simptom yang sering dialami kalau menurut Al-Balkhi ya. Jadi dalam beberapa kasus itu bisa kronis sampai mengontrol perilaku seseorang. Jadi perilaku kita itu dikontrol oleh kemarahan kita, gitu, dan menimbulkan ketidakbahagiaan. Dan efek lainnya adalah ini ya. Jadi luapan kemarahan yang tidak terkendali itu biasanya akan diikuti dengan ini, rasa bersalah dan menyesal. Dan ini menyiksa ya. Jadi kalau misalnya orang sudah terlanjur meluapkan kemarahannya, kemudian dia merasa bersalah dan menyesal, itu pasti akan menyiksa dia dan membuat dia tidak bahagia, begitu kan? Jadi kalau kita menyembuhkan kemarahan, mengatasi kemarahan, itu berarti kita akan menghindarkan diri kita itu dari penderitaan ini. Gitu. Itulah kenapa kita perlu untuk meredakan kemarahan kita. Jadi menurut Al-Balkhi, kalau dalam karyanya, dia menjelaskan bahwa orang yang mungkin akan sering ya mengalami ini marah, itu biasanya para raja, pemerintah, gitu ya. Makanya mereka yang disebut oleh Al-Balkhi ini butuh melatih dirinya menetralkan kemarahan. Tapi nggak apa-apa, ini kita bisa coba belajar dari sini, diterapkan pada kita sebagai orang pada umumnya, gitu ya. Jadi ini sini disebutkan salah satunya adalah dengan merekrut penasihat yang bijak yang dapat mendampingi hampir setiap waktu. Ini kalau untuk raja ya begitu, karena sangat penting kalau misalnya seorang raja mengungkapkan kemarahan seperti itu kan bahaya ya. Nah selain penasihat yang bijak itu ada yang namanya manuver-manuver mental disebutnya di sini di terjemahannya itu, maksudnya adalah pikiran-pikiran yang kita munculkan dalam diri kita yang itu bisa menetralkan kemarahan, manuver-manuver mental. Mungkin ini yang disebut terapi kognitifnya ya. Jadi pertama, ketika kita dalam keadaan tenang atau rileks ya, ini upaya preventifnya ya. Jadi ketika kita sedang tidak marah, kondisi yang rileks itu kita meyakinkan pada diri kita betul bahwa kemarahan ini itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lawan, gitu. Sejak awal kemunculannya. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita tuh mampu melawan kemarahan itu sejak awal, gitu. Ibaratnya seperti api itu kalau misalnya masih kecil itu bisa mudah dipadamkan dibandingkan ketika api itu sudah besar, gitu ya. Kemudian yang kedua, renungkan berbagai jenis penyakit fisik yang mungkin akan muncul akibat kemarahan. Ini membantu kita untuk
menekan atau menahan kemarahan kita. Refleksikan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam yang akan diderita setelah kemarahan tidak terkendali. Kemudian yang keempat, mengingatkan diri sendiri tentang kemuliaan bersabar dan memaafkan. Ini manuver mental juga nih. Terus ini ya, menyadari bahwa teguran yang keras tuh bisa merusak relasi yang baik. Jadi kita harus mengingatkan pada diri kita betul bahwa kalau kita mengungkapkan kemarahan, misalnya ada orang melakukan kesalahan pada kita meluapkan kemarahan kita, itu kita akan merusak hubungan baik kita dengan mereka. Gitu. Kalau ini juga ya, jadi kita kalau misalnya ada orang yang berbuat salah pada kita fokus pada perbuatannya. Gitu. Jadi perasaan negatif kita itu pada perbuatan salahnya itu, bukan pada orangnya. Nah, ini yang ketujuh, coba kita tanya pada diri sendiri, apakah di masa lalu kita pernah atau tidak melakukan kesalahan yang serupa? Gitu. Ini membantu kita untuk kalau misalnya kita marah sama seseorang karena dia melakukan kesalahan pada kita, coba kita refleksikan dulu kita di masa lalu pernah nggak melakukan kesalahan yang serupa seperti itu. Gitu. Ingatkan pada diri sendiri ya, ingatkan pada diri kita tentang karakter dan perbuatan baik dari orang yang tadi melakukan kesalahan pada kita. Gitu. Nah ini adalah manuver-manuver mental. Jadi bagaimana cara kita ya di pikiran kita nih untuk melawan dorongan kemarahan. Seperti ini. Dan tentu saja ini memang tidak semudah dikatakan ya. Kita harus berlatih memang. Berlatih gitu ya. Jadi setiap akan dalam keadaan rileks tadi seperti apa. Kemudian ketika muncul itu simptom kemarahan itu, kita coba untuk latih diri kita seperti ini. Kemudian yang keenam adalah bagaimana menenangkan ketakutan. Jadi di awal itu Al-Balkhi menjelaskan dulu sebenarnya dimaksud ketakutan di sini ya. Yang disebut simptom psikologis itu yang berlebihan, yang itu teror ya sebutannya. Teror ya, teror atau ketakutan ekstrim. Ini diakibatkan oleh sesuatu yang kita rasa itu cukup mengancam bagi diri kita. Entah itu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau sekedar apa yang kita pikirkan. Gitu. Dan teror yang nyata itu yang betul-betul mengancam kita, yang mungkin bisa berpotensi menyakiti bahkan mungkin menewaskan. Ini teror yang sesungguhnya gitu ya. Tapi bisa jadi teror itu di sini dijelaskan Al-Balkhi nanti bukan hal yang betul-betul sebesar ini gitu. Kadang-kadang hanya pikiran kita gitu yang membesar-besarkan. Ini ya, situasi yang memunculkan teror itu adalah situasi yang menakutkan secara langsung dialami atau diduga akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau misalnya situasi itu tidak langsung dialami, ya, dan diduga akan terjadi dalam waktu yang masih lama, maka yang muncul bukan ketakutan, tapi sekedar stres ya, atau kekhawatiran. Itu. Jadi contohnya misalnya seperti ini ya, COVID-19 ya. Dulu ketika mungkin di awal-awal tahun ya, misalnya kasusnya masih di Wuhan, gitu kan, kita mungkin melihat itu sebagai sesuatu hal yang ini ya, belum secara langsung kita saksikan gitu kan, dan kita masih menduga itu sesuatu yang terjadinya lama nanti gitu ya, mungkin belum terasa tuh. Beda dengan sekarang gitu kan, yang sudah kasusnya sudah banyak mungkin di Indonesia di sekitar kita gitu kan, akhirnya menjadi sesuatu yang sangat mengancam ya bagi diri kita kan, bisa sampai munculkan rasa teror itu. Gitu. Jadi ini Al-Balkhi sudah mendefinisikan merinci gitu, membedakan gitu. Mana yang disebut betul-betul ketakutan, mana yang itu sekedar stres, mana yang sampai teror gitu ya, sudah dibedakan oleh Al-Balkhi. Dan beliau juga menjelaskan lagi-lagi ya perbedaan individual gitu. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda dalam merespon hal-hal yang menakutkan. Jadi mungkin ada orang yang temperamennya kuat, jadi hatinya itu tidak mudah terganggu gitu ya. Pada suatu hal yang mengerikan, hatinya kuat gitu. Tapi ada juga mungkin yang cenderung reaktif, jadi tidak mampu sampai dia tidak mampu memikirkan jalan keluar dari keadaan yang menakutkan. Beda-beda ya. Coba gampang aja contohnya misalnya ada ya di antara kita di sini yang berani nonton film horor misalnya, tapi ada yang
sama sekali nggak mau gitu. Sama sekali nggak mau, padahal tahu bahwa itu bohongan gitu kan, film horor, tapi nggak mau gitu kan. Ya ini bukti bahwa memang tiap orang itu mempunyai ini beda-beda ya, bagaimana dia merespon hal yang menakutkan gitu. Ada yang temperamennya kuat, ada yang reaktif begitu. Nah, kalau misalnya orang sampai terpaku ya, ketika dia dalam situasi yang menakutkan, sampai dia terpaku, tidak bisa berpikir bagaimana jalan keluarnya, maka baik strategi internal ataupun eksternal itu sulit ya untuk membantu itu. Dan biasanya respon yang paling masuk akal lari, gitu, kabur, begitu kan? Dan ternyata ini saya kutip dari komentarnya Profesor Malik Badri ya, pendapatnya Al-Balkhi ini sejalan dengan konsep yang namanya autonomic reactivity yang itu diutarakan oleh Eysenck. Ya. Mungkin yang mempelajari psikologi familiar ya dengan nama ini seorang ahli psikologi juga. Jadi Eysenck ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan individual dalam respon stimulus yang memantik kecemasan. Jadi mereka yang reaktif itu cenderung mengalami gangguan. Dan ini perbedaan ini kalau menurut saya adalah merupakan sifat bawaan. Ya, agak mirip ya. Nah, ini kita masuk bagaimana ya manuver-manuver mental gitu kan, pikiran-pikiran yang itu bisa menenangkan rasa takut. Nah, ini yang pertama adalah kita menyadari ya, kita pikirkan bahwa bisa jadi ketakutan kita itu sesuatu yang dibesar-besarkan sebenarnya. Nah, banyak kasus ini menunjukkan bahwa ketakutan itu timbul dari dugaan bahwa situasi ini akan situasi yang akan terjadi itu lebih menakutkan dari apa yang sesungguhnya. Ini ada ungkapannya ya. Most of terror comes from the anticipation of the terror. Jadi rasa takut kita, rasa teror itu tadi itu bukan dari situasinya, tapi dari antisipasi kita atau dugaan kita terhadap situasi itu. Betul. Ini tidak ada orang ya. Jadi kita pasti pernah nih mengalami seperti ini ya. Jadi kita sangat khawatir, sangat takut pada suatu hal yang akan terjadi, ya kan? Dan ternyata ketika itu terjadi, itu tidak seperti yang kita takutkan, gitu kan? Kita sadar bahwa itu ternyata ketakutan kita berlebihan. Kita pasti pernah mengalami itulah. Ya, dan ternyata ya, kita menemukan bahwa masalah yang kita takutkan itu nggak jauh berbeda dari masalah-masalah lain yang pernah kita alami, yang pernah kita atasi secara efektif. Begitu. Jadi ketika kita merenungkan hal ini ya, mungkin ini bisa gitu, bisa jadi manuver mental tadi itu, pikiran-pikiran yang positif yang itu akan menenangkan atau mengurangi rasa takut kita. Kemudian yang kedua, kita harus bisa meyakinkan diri kita. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan diri kita, ya. Ini mungkin ketika kita lagi rileks ya, ketika lagi tenang, tidak sedang terserang rasa takut itu. Jadi kita yakinkan diri kita, kalau misalnya kita nanti terkena rasa takut, gitu ya, ada timbul rasa takut, kita tuh mampu, gitu. Kita mampu untuk mengalahkan rasa takut itu. Nah, kalau misalnya kita membiarkan diri kita terjebak, gitu kan, maka ini nggak berguna gitu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa ketika kita merasa takut, kita tuh punya kemampuan untuk melawan rasa takut itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak secara aktif berpikir atau melakukan manuver mental itu, membiarkan diri kita terjebak dalam kepanikan, maka itu percuma. Gitu. Jadi ini ketika kita rileks tuh kita yakinkan diri kita seperti ini. Nah ini ada contoh ya, contoh taktik untuk mengurangi rasa takut ya. Misalnya kita mengatakan pada diri kita ya, kalau misalnya kita takut itu kayak mengurangi harga diri kita. Gitu kan? Kepengecutan itu sesuatu yang memalukan kan. Ibaratnya kayak orang ya yang lari dari perang gitu. Misalnya tentara gitu kan yang lari dari medan perang gitu kan. Itu memalukan gitu kan. Dan orang yang dalam situasi seperti ini gitu, harga dirinya itu merasa malu ya. Nah, ini mungkin akan memberanikan dirinya gitu kan. Ini contohnya aja ya. Kemudian yang berikutnya adalah meyakinkan diri kita bahwa kita itu tidak naif. Maksudnya begini, jadi orang yang
kalah dengan situasi menakutkan itu biasanya orang yang belum pernah mengalami situasi menakutkan tersebut, gitu ya, atau belum pernah mengalami situasi menakutkan dalam hidupnya, gitu. Makanya biasanya yang sering merasa takut itu kan anak kecil, gitu ya, anak kecil, karena kan anak kecil kan belum banyak pengalaman seperti orang dewasa, gitu. Kalau orang dewasa, ya kita itu kan sudah beberapa kali mengalami pengalaman menakutkan. Mestinya kita sadar bahwa kita ini bukan orang yang naif gitu. Kita sudah pernah merasa takut sebelumnya, gitu kan. Ini bisa membantu kita mengurangi perasaan takut itu. Dan memang menurut Al-Balkhi itu semakin orang itu sering terpapar dengan situasi menakutkan tertentu, maka lama-kelamaan dia akan terbiasa. Itu contohnya misalnya kayak kita kalau misalnya ngelihat darah, gitu ya, mungkin agak-agak ngeri gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang profesinya memang dia harus sering melihat darah, gitu ya, lama-lama terbiasa gitu. Makanya kalau disebutkan Al-Balkhi di karyanya itu ada raja-raja yang mengirim tentara itu ke medan perang itu di usia yang muda gitu. Kenapa? Karena supaya mereka tuh sejak muda sudah terbiasa gitu melihat itu situasi perang gitu kan. Sudah terbiasa melihat yaitu ya situasi perang yang mengerikan itu karena sejak muda sudah dikirim untuk berperang. Dan ini strategi yang mungkin lebih terkait dengan perilaku ya, pembentukan perilaku. Jadi bagaimana kita bisa familiar dengan situasi tertentu yang menakutkan. Melalui pengalaman yang panjang. Ya. Jadi suatu keadaan yang awalnya itu menakutkan bagi kita, lama-kelamaan kita bisa terbiasa bahkan sampai hilang rasa takutnya. Ya. Jadi untuk mengurangi ketakutan bisa dilakukan melalui paparan berulang-ulang. Nah, ini mirip seperti terapi ini ya, behavioristik ya, dalam pendekatan behavioristik. Jadi dipapar oleh pengalaman itu berulang-ulang sampai dia familiar. Begitu. Oke, ini yang ketujuh. Jadi bagaimana mengatasi kesedihan dan depresi. Jadi kesedihan dan depresi ini tidak bisa kita remehkan ya, karena ini efeknya itu cukup signifikan dalam keseharian kita. Orang yang sedih, orang yang depresi itu seperti selalu merasa kelelahan gitu kan, energi tubuhnya itu terkuras dan kehilangan keinginan terhadap kesenangan. Kalau di karyanya itu diibaratkan oleh Al-Balkhi itu seperti gerhana gitu ya. Jadi kalau misalnya jiwa kita itu cahaya matahari, gitu kan, kesedihan dan depresi itu seperti gerhana yang menutupi gitu kan, menutupi cahaya matahari gelap. Nah, jadi kalau misalnya ketakutan ya, ketakutan itu terarah pada masa depan, apa yang akan terjadi gitu ya. Sedangkan kesedihan ini masa lalu fokusnya, yaitu pada kehilangan. Begitu. Jadi orang yang mengalami kedua sinto ini fokusnya entah itu di masa depan atau masa lalu gitu. Nah, ini ya ditekankan sekali lagi oleh Al-Balkhi ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa benar-benar terlepas dari kesedihan di dunia ini. Nah, ini hanya dijamin bagi orang-orang yang nantinya tinggal di surga. Nah, kemudian Al-Balkhi ini membagi kesedihan itu ada dua tipe. Jadi ada dua, yaitu adalah kesedihan yang memiliki penyebab yang jelas. Kemudian ada juga kesedihan yang penyebabnya itu tidak jelas. Ya, tidak memiliki penyebab yang jelas. Ada dua nih. Menarik juga ya. Jadi dia karena Al-Balkhi ini kan berpikirnya adalah bukan hanya fokus ketika membahas simptom psikologis, fokus pada psikologis saja, fokus pada kejiwaan, tapi dia selalu mengaitkan dengan kondisi fisiologis, kondisi tubuh begitu. Jadi penjelasannya begini. Kalau misalnya kesedihan itu memiliki penyebab yang jelas ya, itu biasanya karena apa? Karena kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat dicintai atau ketidakmampuan mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan. Ini jelas ya penyebabnya kan. Misalnya ini ya, kematian orang yang dicintai atau kehilangan harta benda. Ini yang tipe 1 nih. Nah, tipe yang kedua itu adalah kesedihan yang
tanpa penyebab yang jelas itu biasanya diakibatkan oleh kondisi tubuhnya, kondisi fisiologisnya. Jadi nggak tahu kenapa gitu, tidak ada penyebab yang jelas, tiba-tiba dia merasa stres ya, merasa suram gitu kan. Dia kurang bisa menikmati aktivitasnya gitu ya. Ini karena ini mungkin darahnya kotor ya, terus suhu tubuhnya yang dingin, atau karena konten darah ya. Gitu. Ini terkait dengan kondisi fisiologis tubuhnya. Nah, bagaimana untuk mengatasi kesedihan dan depresi? Jadi Al-Balkhi menyebutkan bahwa kalau untuk kesedihan yang kedua, yang tadi tidak ada penyebab jelasnya, itu terapinya bisa secara fisiologis. Nah, ini ya, jadi dengan memurnikan darah, meningkatkan suhunya ya, terus menjadikannya lebih ringan gitu darahnya. Kemudian secara psikologis disembuhkan dengan menyemangati. Jadi mungkin ada orang terdekat ya yang menyemangatinya gitu ya untuk kembali bahagia, atau mungkin dengan mendengar musik dan lagu-lagu. Nah, ini disebutkan dalam karyanya nih. Jadi ini sudah ada pemikiran ke arah mana nih? Terapi musik ya. Begitu. Mungkin nanti kalau di pemikirannya Al-Farabi itu ada terapi musik. Sedangkan kesedihan yang tipe 1 ya, ada penyebabnya, yang ada penyebab jelasnya itu. Jadi lagi-lagi dia Al-Balkhi ini membagi dua lagi ya. Jadi ada eksternal dan internal. Kalau secara eksternal nih dengan konselor ya, jadi dengan orang lain gitu, atau disebut di preacher ya, jadi orang yang mungkin bisa memberikan saran, ceramah yang menenangkan jiwanya gitu ya, atau membangkitkan semangatnya gitu untuk kembali bahagia. Dengan secara internal itu ada beberapa mekanisme mental yang berdasar pada pikiran-pikiran optimistik ya, yang dibangun sendiri oleh orang itu ya, orang yang mengalami kesedihan itu. Contohnya apa? Jadi yang pertama ini memikirkan dampaknya. Jadi bagaimana kesedihan itu berdampak pada kesehatan tubuh. Jadi kalau orang yang sayang pada tubuhnya itu harusnya tidak rela gitu membiarkan kesedihan ini menyakiti tubuhnya. Kemudian yang kedua, memikirkan bahwa kehidupan di dunia ini memang tidak selalu bahagia. Gitu ya. Bukan tempat untuk kebahagiaan terus-menerus. Bukan tempat di mana kita sama sekali tidak mengalami kehilangan. Ya, pasti kita akan pernah mengalami kehilangan dalam hidup kita. Itu ya. Coba misalnya kita pikirkan ya, kita cari ada nggak sih orang di dunia ini dalam hidupnya tidak pernah mengalami kehilangan? Pasti tidak ada, gitu kan? Sesuatu yang alamiah kita alami gitu di kehidupan di dunia ini. Kemudian kesedihan yang berlebihan itu adalah kelemahan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita tenggelam dalam kesedihan kita, duka yang mendalam, maka itu adalah kelemahan bagi kita karena dalam hidup kita bukan hanya sekali itu kita akan mengalami kehilangan. Ya. Jadi mungkin nanti di masa yang akan datang kita akan mengalami itu lagi gitu. Bagaimana kalau misalnya kita membiarkan diri kita dalam keadaan tenggelam gitu kan, dalam duka gitu. Nah, itu kita akan sangat lemah gitu kan. Nah, kalau orang yang bijak itu akan melatih dirinya untuk tabah. Menghadapi kehilangan. Jadi dari sekian kehilangan dalam hidupnya, itu akan menjadi tereduksi cuma satu kehilangan. Yaitu kehilangan kesabaran ketika mengalami kehilangan gitu. Jadi kalau orang yang bijak itu dia bukan lagi fokus bagaimana bersedih atas kehilangan, tapi justru dia menganggap kehilangan yang sesungguhnya, ya, kehilangan yang musibah itu ketika kita kehilangan kesabaran menghadapi kehilangan gitu. Jadi ini yang harus diatasi gitu. Bagaimana kita bisa bersabar gitu. Sebenarnya ini agak-agak mirip dengan pemikirannya Al-Kindi ya. Di pertemuan yang pertama itu saya sempat menyinggung sedikit tentang pemikirannya Al-Kindi. Karena Al-Kindi ini memang sangat fokus perhatiannya pada mengatasi kesedihan. Jadi kalau Al-Kindi juga begini, jadi bagaimana menterapi kesedihan itu seseorang perlu membiasakan dirinya bersikap rela terhadap kehilangan, itu mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi rela kehilangan pada sesuatu yang itu mungkin remeh ya,
Ketika dia sudah mulai bisa terbiasa rela, kemudian dia mulai membiasakan dirinya rela pada sesuatu hal yang mungkin agak lebih berharga gitu bagi kita gitu. Dibiasakan gitu. Seperti itu, sikap rela. Kemudian yang berikutnya adalah menyadari bahwa jiwa ini karunia yang sangat berharga. Tuh. Jadi kalau misalnya jiwa kita aman, jiwa kita tetap sehat, ya, maka kita akan lebih kuat, lebih mampu menghadapi kehilangan-kehilangan berikut yang mungkin akan terjadi dalam masa depan. Tuh. Dan ini juga perlu dikaitkan dengan pikiran bahwa kehilangan ini bukan cuma kita yang menghadapi, ya, orang lain juga menghadapi. Bahkan bisa jadi mungkin apa yang kita alami itu lebih ringan daripada yang dialami orang lain. Gitu. Ini ada orang-orang di luar sana yang mengalami kehilangan yang lebih berat daripada kita. Dan secara alamiah, menurut Al-Baghi ya, manusia itu akan lebih mudah terhibur kesedihannya gitu ketika dia merasakan ternyata bukan hanya saya yang mengalami ini gitu. Ya, make sense ya, masuk akal ya. Ini berikutnya adalah ini ya. Kita memikirkan bahwa bisa jadi sebenarnya apa yang menimpa kita itu adalah bentuk penyelamatan dari sesuatu yang lebih besar, kemalangan yang lebih besar. Tuh, jadi mungkin kita bersedih karena kehilangan sesuatu, tapi bisa jadi itu ada sesuatu yang lebih besar. Kita bisa aja mengalami kemalangan yang lebih besar, tapi tidak terjadi pada kita. Gitu. Kalau kita berpikir seperti ini, justru bisa jadi malah mengubah kesedihan kita itu malah menjadi bersyukur. Gitu. Malah jadi bersyukur gitu. Karena bisa jadi di balik itu ada hikmahnya, seperti itu ya. Syukur pada Allah, ternyata kita hilang sesuatu, tapi kita masih punya sesuatu gitu yang itu merupakan karunia dari Allah. Kita refleksikan. Jadi bagaimana dari situ kita bisa memperbaiki di masa depan itu seperti apa dengan berbekal dari apa yang pasti kita miliki. Kemudian menyadari bahwa ini ya waktu akan menyembuhkan, tanda kutip. Maksudnya adalah kita bisa merefleksikan bahwa kesedihan itu tidak berlangsung selamanya, gitu kan? Dari pengalaman kita sendiri di masa lalu, dari pengalaman orang lain, kesedihan tuh lambat laun seiring waktu itu akan mulai pudar, gitu kan? Bahkan mungkin terlupakan, gitu kan? Seperti itu. Dan ini kesadaran ini, ya, pikiran yang seperti ini mungkin akan bisa memberikan kenyamanan pada kita. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi menangkis gangguan obsesif, ya. Ini yang mungkin paling sulit. Jadi di karya Al-Baghi itu bagian yang paling ini yang paling panjang gitu, berlembar-lembar. Jadi memang kalau menurut Al-Baghi ini yang ini nih sulit disembuhkan. Gitu. Jadi gangguan obsesif yang dimaksud Al-Baghi ini ya, monolog dalam diri kita yang itu berulang-ulang ya, dan itu menimbulkan perasaan terganggu ya dalam diri kita ya, pikiran-pikiran negatif gitu, berulang-ulang. Dan bisa juga itu sesuatu yang mungkin sangat kita cintai atau kita inginkan. Makanya ini disebut dengan obsesi ya. Kita terobsesi terhadap sesuatu. Gitu kan. Tapi secara umum itu adalah pikiran-pikiran yang mengganggu. Gitu. Sebenarnya monolog, seseorang yang melakukan monolog dalam dirinya itu sesuatu hal yang normal. Tapi menjadi sesuatu yang sifatnya gangguan atau simptom itu ketika berulang-ulang gitu ya, dan itu mengganggu kita. Gitu. Pikiran-pikiran negatif ini. Dan ini tidak sepenuhnya gangguan psikologis. Karena menurut Al-Baghi itu juga dipengaruhi kondisi fisiologis bawaan. Jadi ada suatu kondisi fisiologis bawaan yang mempengaruhi ini. Ya, ini kalau dalam komentarnya Prof. Malik Badri ternyata sejalan nih dengan temuan-temuan psikologi modern ya, dalam riset-riset mengenai gangguan obsesi ini, ternyata memang ada faktor fisiologis juga gitu. Nah, kalau ini ya, beda dengan yang lain ya, yang 3 tadi. Jadi ada orang itu yang mungkin seumur hidupnya tidak mengalami gangguan ini sama sekali. Gitu. Beda tadi yang 3 ya, kalau yang 3 tadi kan pasti kita semua pernah gitu mengalami marah, takut, kesedihan, gitu pernah. Tapi yang ini ada orang yang tidak mengalami sama sekali. Dan menurut Al-Baghi, penyebabnya itu bisa jadi 2 ya. Yang pertama itu ini ya,
dominasi salah satu cairan tubuh, khususnya cairan hitam. Jadi beliau ini kan masih merujuk pada ilmu kedokteran zaman abad pertengahan ya, yang menyebutkan cairan tubuh itu ada 4 itu ya. Nah, salah satunya ini cairan hitam ini. Jadi kalau misalnya dominan ini cairan hitam ini, maka ini yang bisa menyebabkan ini gangguan obsesif. Dan yang kedua, yang unik juga ya, beliau menyebutkan ini gangguan setan gitu ya. Tapi bagi Al-Balkhi, beliau menyebutkan bahwa sebenarnya yang penting itu bukan sumbernya, tapi bagaimana usaha kita, ya usaha orang yang mengalami ini, gitu maksudnya, bagaimana menghadapi itu. Jadi lagi-lagi dia menjelaskan ini ya, eksternal, internal. Gitu. Bagaimana secara eksternal, pertama adalah menghindari kesendirian. Jadi sebisa mungkin ya, orang-orang yang mengalami ini, itu jangan terlalu sering untuk sendirian. Karena ketika dia sendiri, kesendirian ini menstimulasi munculnya pikiran negatif atau self-talk yang itu menyakiti dirinya. Gitu. Jadi ini tadi gangguan simptom obsesif itu justru lebih sering muncul ketika dia sendirian, gitu kan? Jadi makanya seseorang ini perlu menyibukkan dirinya, berinteraksi dan berdiskusi dengan orang lain. Khususnya ya itu tadi ya, bisa mungkin untuk membantu ya membahas hal-hal itu yang dia khawatirkan itu. Seperti itu. Dan ini dalam komentar Prof. Khalid Badri sesuai dengan terapi yang selama ini dilakukan pada orang-orang yang mengalami obsesif kompulsif ya. Jadi mereka biasanya disarankan untuk ini ya, jadi sering berinteraksi sosial gitu, lebih banyak menyibukkan dirinya dengan aktivitas eksternal begitu kan, untuk menghindari munculnya itu dalam pikirannya berulang-ulang itu. Kemudian yang kedua, tidak menganggur, ya. Jadi seperti kesendirian ya, kurangnya aktivitas eksternal, menganggur ini, itu juga menstimulasi munculnya ini pikiran-pikiran tadi ya, yang berulang-ulang itu, pikiran-pikiran negatif yang berulang-ulang. Jadi orang yang mengalami ini memang sudah selayaknya dia mencari kesibukan yang menyita waktunya, misalnya bekerja. Kalau misalnya dia bosan dengan pekerjaannya, bisa dengan berekreasi, itu mencari kegiatan yang menyenangkan, gitu. Yang penting tidak menganggur. Gitu. Kemudian bisa juga ini mencari teman diskusi yang baik, ya, teman yang tulus, yang dapat dipercaya, yang itu bisa memberikan saran pada kita. Dan ini yang penting ya, menunjukkan pada orang yang mengalami simptom ini, bahwa pikiran-pikiran negatifnya itu keliru dan irasional. Gitu. Mungkin kalau saat ini nih peran teman diskusi ini serupa dengan konselor gitu ya. Oke, ini yang internalnya. Jadi strategi internalnya adalah dengan orang itu memperhatikan orang-orang di sekitarnya, reaksi orang di sekitarnya. Jadi orang yang mengalami simptom obsesif ini kan memiliki pikiran-pikiran negatif ya. Ketika misalnya dia menyampaikan itu pada orang lain, reaksinya itu bagaimana orang-orang di sekitarnya itu. Kalau misalnya itu tadi, pikiran negatif itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang memang betul akan terjadi, maka orang-orang di sekitarnya itu kan secara alamiah mereka juga ikut terganggu gitu kan, ikut merasa khawatir gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang di sekitarnya itu reaksinya biasa-biasa aja, tenang-tenang aja, berarti kan apa yang difikirkan oleh dia itu sesuatu yang tidak nyata gitu kan. Nah, dengan melakukan ini ya, dia mulai sadar itu tuh pikiran negatifnya itu tidak nyata dan itu bisa mengurangi efeknya gitu, efek pikiran negatif itu pada dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah membangun pikiran-pikiran optimistik. Ya, jadi orang-orang yang mengalami gangguan obsesif ini, kalau menurut Al-Balkhi, itu biasanya pesimis ciri khasnya. Mereka cenderung membesar-besarkan masalah yang kecil. Nah, dia di sini harus bisa mencoba untuk merenungkan ya, bahwa Allah itu menciptakan jiwanya itu dengan kekuatan untuk menahan rasa sakit. Jadi kalau misalnya tubuhnya mengalami suatu penyakit atau merasa lapar misalnya, merasa haus ya, jiwa itu bisa tahan gitu kan, bisa tahan. Itu kekuatan dari jiwanya gitu kan.
Jadi itu perlu memperhatikan bahwa di dunia ini tuh orang yang sehat secara fisik maupun psikologis itu lebih banyak, ya kan, lebih banyak daripada orang yang mengalami disabilitas, gitu ya. Yang sakit parah kemudian meninggal itu lebih sedikit daripada orang yang sakit kemudian sembuh, begitu. Nah, ini untuk membangun pikiran yang optimistik dalam dirinya. Jadi ketika dia memandang dunia ini seperti ini ya, gitu, bahwa ini hal yang positif dari dunia yang itu bisa membantu melawan pikiran-pikiran negatif yang muncul berulang-ulang. Seperti itu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya pembahasan di karyanya itu cukup mendalam ya. Saya sarankan kalau misalnya Anda tertarik, silahkan dibaca karyanya Al-Balkhi yang sudah diterjemahkan oleh Profesor Malik Badri. Jadi judulnya itu Abu Zaid Al-Balkhi's Sustenance of the Soul. Itu memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, masih dalam bahasa Inggris, tapi insya Allah cukup mudah untuk kita baca ya bahasa Inggrisnya itu. Dan menariknya juga bukan hanya terjemahan dari karyanya Al-Balkhi, tapi di bagian awalnya itu ada komentar-komentar dari Profesor Malik Badri yang itu layak untuk kita baca gitu, karena beliau sudah menganalisis gitu, merangkum isinya, kemudian menganalisis perbandingannya dengan psikologi modern, khususnya terkait dengan terapi kognitif. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya Masya Allah banget ya Bu ya, dan sangat relate sekali dengan apa yang terjadi di kehidupan sekarang, khususnya buat sepantaran sama siswa juga, karena kan banyak yang mengalami overthinking atau misalkan quarter life crisis, dan dimana itu berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Lalu setelah itu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk sesi pertanyaan ini kita bagi 2 sesi dahulu ya. Ada pertanyaan yang pertama dari Kak Anggraini Yani. Mungkin Kak Anggraini bisa open mic atau mau dibacakan? Sepertinya belum ada ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Kak Anggraini. Bagaimana cara untuk mengelola emosi dengan baik? Kan karena di sini itu emosi sendiri seperti marah tentunya. Kalau misalkan dipendam, itu bakalan membebankan kepada hati kita. Tapi kalau misalkan kita luapkan, justru akan berdampak buruk terhadap orang sekitar atau misalkan diri kita sendiri, yang sudah dipaparkan oleh Bu Rizky seperti itu. Bagaimana cara yang baik untuk meluapkan amarah dengan baik? Mungkin dari Bu Rizky bisa langsung jawab? Ya. Jawab terlebih dahulu. Oke, jadi ini ya, saya jawabnya dalam perspektifnya Al-Balkhi ya. Jadi mungkin ada sebagian pendapat yang mungkin ada menyebutkan bahwa lebih baik diluapkan, misalnya seperti itu. Mungkin ada teknik-teknik tertentu untuk meluapkan kemarahan secara baik, begitu kan. Tapi kalau dalam perspektifnya Al-Balkhi itu kan cenderung bukan diluapkan, tapi justru lebih bukan dipendam ya, tapi diredakan, dinetralkan. Jadi bukan diluapkan, juga bukan dipendam, tapi dinetralkan. Dinetralkan artinya dihilangkan begitu kemarahan itu. Bukan dipendam ya. Kalau dipendam kan masih ada. Kalau dinetralkan berarti kan nggak ada, gitu kan? Hilang. Nah, bagaimana ya seperti tadi yang diungkapkan oleh Al-Balkhi adalah dengan manuver-manuver mental dalam pikiran kita. Jadi contohnya misalnya tadi ya ada orang yang berbuat kesalahan pada kita. Kita marah pada dia. Kita dipikirkan bahwa mungkin nggak sih dulu di masa lalu saya pernah melakukan kesalahan yang sama dengan dia, sama dengan apa yang dia lakukan, gitu kan? Mungkin nggak sih dulu di masa lalu saya pernah melakukan kesalahan mungkin lebih besar, gitu kan, daripada orang itu. Terus kita berpikirkan, walaupun dia punya salah ke kita, mungkin selama ini dia baiknya itu lebih banyak, gitu. Kebaikan yang dia lakukan pada kita itu lebih banyak daripada kesalahan yang dia lakukan pada kita. Nah, gitu ya. Itu untuk menetralkan kemarahan, gitu. Jadi bukan dipendam, tapi menetralkan. Jadi dengan manuver mental, mengubah cara berpikir kita itu akhirnya berefek pada emosi kita.
Jadi ke situ kalau misalnya perspektifnya Al-Balkhi ya, itu begitu. Dan kita perlu memikirkan, tadi betul yang seperti ditanyakan, ini sudah betul ya, bahwa nanti akan ada efeknya gitu. Bukan hanya nggak baik untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Marah itu kan nggak nyaman buat kita. Ketika kita luapkan, itu ketidaknyamanan itu tetap ada, cuma beda, jadinya penyesalan gitu kan. Itu juga lebih menyiksa lagi gitu, itu menyiksa juga bagi kita. Jadi menurut saya lebih baik kemarahan itu dinetralkan dengan pikiran-pikiran yang positif. Gitu, bukan diluapkan atau bukan dipendam. Ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Lalu ini ada yang berkaitan juga ya Bu dengan masalah PMS atau post menstruation syndrome, yang dimana ketika sebelum seorang wanita haid itu kan pasti sering mengalami emosi, terus kesedihan dan yang lain-lain. Lalu bagaimana cara mengendalikan diri bagi wanita saat PMS yang istilahnya ingin meluapkan emosinya dengan baik? Itu selain dinetralkan yang mungkin dari Kak Murni sendiri. Ya, oke. Jadi kalau ini mungkin pembahasan Al-Balkhi tidak sampai ke sini ya, tapi ini yang jelas berarti pengaruh fisiologis ya, mungkin hormon gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bawaannya marah-marah terus? Kita menyibukkan diri kita. Kalau menurut saya itu. Jadi kita menyibukkan diri kita sampai kita bukan lupa ya, jadi teralihkan dari dorongan itu gitu. Kalau saya orang kalau lagi ini ya haid kan, perempuan lagi haid kan mungkin nggak bisa sholat gitu ya, tapi kan masih bisa berzikir misalnya, ya berzikir begitu kan. Nah itu bisa tuh. Jadi atau kita sibukkan lah dengan aktivitas lainnya. Gitu. Sekedar mungkin baca buku gitu ya, itu juga bisa. Jadi apakah sudah terjawab dari Kak Murni? Kalau misalkan belum ada, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan ya. Ini contohnya dari pertanyaannya dari Kak Raihan Auzan, bahwa masih terdapat stigma laki-laki misalkan meluapkan emosi itu masih dianggap lemah seperti itu. Bagaimana cara yang terbaik, maksudnya tanpa memandang gender laki-laki tersebut untuk meluapkan emosi dengan baik? Dari pertanyaannya Kak Raihan. Oke. Tanda, saya pahami dulu pertanyaan ini. Maksudnya gimana? Bagaimana laki-laki meluapkan perasaan mereka kalau misalnya, maksudnya gimana? Kalau misalnya dia bersabar berarti lemah gitu. Itu bagaimana? Masih menjadi rasa ketika. Oke. Ya, itu ya. Jadi kalau yang tadi ya, meluapkan kemarahan, kalau misalnya tadi yang dicontohkan oleh Al-Balkhi itu memang tidak dijelaskan masalah gender ya, karena bagaimanapun sebenarnya meluapkan emosi gitu kan, meluapkan emosi sampai tidak terkendali itu buruk gitu ya, entah itu perempuan atau laki-laki gitu kan. Kalau menurut saya sih tidak usah terlalu melihat bagaimana pandangan dari lingkungan ya, pandangan dari orang lain gitu. Yang penting apa yang menurut kita itu baik untuk kita lakukan gitu. Dan menurut saya kita tahu ya, kalau dalam Islam itu kan sebenarnya marah itu salah satu penyakit hati ya, salah satu hal yang tidak boleh ya kalau misalnya kita itu tidak mengendalikan kemarahan gitu kan. Bahkan dari situ mungkin akan bisa muncul perbuatan dosa gitu, menyakiti orang lain gitu dari kemarahan kita gitu kan. Tidak perlu dipermasalahkan masalah bagaimana lingkungan memandang kita, bagaimana orang lain memandang kita. Kalau misalnya dengan mengendalikan kemarahan itu lebih baik bagi kita gitu kan, itu lebih baik untuk kesehatan jiwa kita pertama ya. Terus yang kedua juga kita tidak melakukan perbuatan dosa, ya sudah kita lebih baik kendalikan gitu kan. Dan mungkin sebenarnya bukan meluapkan ya, tapi mengutarakan dalam hal kita menyampaikan apa yang membuat kita itu terganggu gitu. Mungkin ketika kita sudah berhasil menetralkan gitu kan, ketika sudah berhasil menetralkan kemarahan kita, baru kita menyampaikan pada orang-orang yang membuat kita marah sebenarnya apa yang membuat kita terganggu. Kalau di karyanya ini dicontohkan kan misalnya raja marah sama
bawahannya lah gitu ya, pengarang sama bawahannya, disarankan oleh Al-Balkhi ketika akan memberikan hukuman, memberikan sanksi itu tunggu sampai marahnya itu reda. Jadi harus dinetralkan dulu marahnya, baru dia memberikan sanksi pada bawahan yang itu melakukan kesalahan. Supaya apa? Sanksi yang diberikan itu adil, gitu, dan objektif sesuai dengan kesalahannya, gitu ya. Bahkan mungkin lebih baik kalau misalnya bisa dimaafkan, misalnya gitu. Jadi menurut saya lebih baik dinetralkan dulu, baru sampaikan apa yang membuat kita terganggu dari orang lain itu yang membuat kesalahan pada kita. Tuh. Baik, terima kasih Bu Rizky. Jadi untuk menetralkan atau melakukan perusahaan ini tidak hanya terkhusus untuk perempuan maupun laki-laki ya, tapi ini seluruh general bahwa kita dasarnya manusia dan kita memang mengalami kesedihan maupun mengalami emosi negatif lainnya. Selain itu dari Kak Alvin Husnain, mungkin Kak Alvin Husnain bisa open mic dan open cam untuk bertanya. Bagaimana Kak Alvin? Oh, ini Halo, ada pertanyaan di kolom chat. Ya, waalaikumsalam. ini Kak mau nanya, kan biasanya kan setiap tokoh atau setiap ilmuwan yang menerbitkan suatu ilmu, biasanya kan ada latar belakang ya buat kenapa dia nerbitin ilmu itu. Nah, ada Kak, bagi nih latar belakangnya kayak dia termotivasi dari mana, terus apakah dia terpengaruh oleh ini ilmu-ilmu dari luar, atau dia tuh dapat ilmu itu dari mana gitu, kayak misalkan Udah? Apakah ada kumpulan ilmuwan itu aja sih Kak? Iya. Oke. Ya. Ya, jadi memang ini saya belum betul-betul mendalami biografinya gitu ya sampai betul-betul detail. Cuma kalau ditanya motivasinya apa, seperti yang tadi dijelaskan di awal, jadi Al-Balkhi itu menyebutkan, jadi beliau ini kan juga pakar di bidang kedokteran ya, dan beliau melihat bahwa dokter-dokter itu cenderung seperti mengabaikan pembahasan mengenai kesehatan jiwa, gitu. Jadi latar belakangnya, dasar pemikirannya adalah beliau mengatakan bahwa manusia itu kan terdiri atas tubuh dan jiwa. Tapi dokter-dokter yang ada pada saat itu di zamannya dia itu masih sangat terfokus pada pengobatan penyakit fisik, gitu. Jadi masih fokus pada kesehatan tubuh. Jadi treatment-treatment yang diberikan pun masih terkait dengan kesehatan fisik. Gitu. Jadi karya-karya kedokteran yang ada pada saat itu belum ada, secara umum tuh belum ada yang membahas masalah kejiwaan, masalah bagaimana menjaga kesehatan jiwa, gitu ya. Itulah kenapa yang menggerakkan Al-Balkhi itu menulis, gitu. Bahkan beliau di sini menegaskan bahwa tidak ada karya sebelumnya yang menjelaskan soal menjaga kesehatan jiwa. Jadi kami menulis, maksudnya Al-Balkhi ya, Al-Balkhi ini menulis berdasarkan pengetahuannya dengan dituntun memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sampai disebut seperti itu karena beliau mengatakan bahwa sebelum ya di masa dia itu belum ada yang membahas masalah kesehatan jiwa gitu ya. Ini jadi kalau misalnya kita di kajian ini kan ada 5 tokoh nih yang kita bahas nih. Al-Balkhi ini yang paling lama hidupnya, yang paling masa hidupnya paling dahulu gitu kan. Kalau yang lain-lain kan setelahnya gitu sudah mulai bahas jiwa sangat dalam, tapi di masanya Al-Balkhi itu belum ada karya yang khusus membahas kesehatan jiwa gitu ya. Jadi makanya beliau mencoba untuk menulis karya ini gitu. Bisa dibilang ini pioner gitu kan, pioner yang fokus membahas kesehatan jiwa, dan itu sudah terkait dengan fisik gitu. Jadi sepaket sustenance of body and the soul. Dan kalau misalnya pengaruh pemikiran ini memang di sini saya belum menemukan dijelaskan secara eksplisit gitu, misalnya oleh Malik Badri gitu, pengaruhnya dari mana. Tapi kalau saya baca-baca karyanya kan beliau kan menyinggung juga soal cairan tubuh yang 4 itu. Nah, itu mungkin ada pengaruh dari itu kan cairan tubuh itu kan siapa itu, Hippocrates ya, mungkin itu ya,
pemikiran Hippocrates ya, dokter kan. Nah itu yang saya tahu sih. Itu saja. Apakah sudah terjawab dari Kak Alvin? Oke, siap. Atau ada Terima tanggapan? kasih, Bu. Sudah terjawab. Oke, terima kasih. Lalu ini langsung masuk sesi selanjutnya ya, sesi pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Kak Tutut. Dari Kak Tutut mungkin bisa open mic untuk bertanya secara langsung. Dari BPIW 3B. Bagaimana? Oke, kalau misalkan Dibacakan aja mungkin Mbak, dibacakan aja. Iya, langsung dibaca aja. Bagaimana dengan kecemasan yang timbul dari trauma dan sumber kecemasan berasal dari orang yang berinteraksi dengan kita, seperti anggota keluarga atau kolega di kantor. Apakah ada terapi yang lebih spesifik karena situasi tidak bisa dihindari seperti saat ini dan harus tetap maintain hubungan yang baik dan tidak bisa menunjukkan unskilling itu seperti apa? Itu bagaimana? Ya. Memang untuk karyanya Al-Balkhi memang belum sampai ke sana ya. Ya mungkin konsep trauma itu termasuk modern ya, modern, dan pemikiran Al-Balkhi itu belum sampai ke situ. Cuma kalau kita melihat dari cara berpikirnya Al-Balkhi adalah dengan menggunakan terapi kognitif, yaitu menggunakan manuver-manuver mental. Ya mungkin tidak sesimpel itu juga ya, tidak sesimpel itu juga. Tapi bisa jadi mungkin bisa ya kecemasan-kecemasan karena trauma itu kita atasi dengan yaitu ya membangun pikiran-pikiran positif yang merupakan kebalikan dari pikiran-pikiran yang menjadikan kita cemas. Begitu. Tapi terus seperti itu. Dan mungkin trauma itu kan istilah trauma itu mungkin ini ya sering kita pakai tapi belum tentu pemakaiannya tepat itu. Betul nggak trauma kita betul-betul trauma gitu. Trauma itu kayak ada suatu ini khusus ya, kriteria khusus sampai kita bisa disebut itu trauma gitu kan. Seperti itu. Yang saya bisa katakan di sini adalah memang pemikiran Al-Balkhi belum sampai ke sana, dia tidak membahas trauma karena itu suatu konsep yang modern ya, ini jauh di belakang. Cuma kalau dari kita belajar cara berpikirnya Al-Balkhi ya berarti caranya adalah kita bangun pikiran-pikiran positif yang itu untuk melawan apa yang menjadikan kita cemas. Gitu. Jadi apa yang kita membuat kita trauma, apa yang membuat kita berpikir negatif terhadap orang itu gitu. Coba kita lawan dengan pikiran positif. Gitu. Dan itu terus dipraktikkan. Seperti itu. Itu yang bisa saya jawab baru sampai situ ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Apakah sudah terjawab dari itu? Kalau misalkan sudah, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya tadi ada pertanyaan. Apakah Al-Balkhi ini membahas tentang pengaruh hormon terhadap siklus? Kenapa Mbak? Yang mana nih? Tadi ada pertanyaan dari Kak Mufidah. Apakah Al-Balkhi ini juga membahas mengenai pengaruh hormon terhadap siklus? Hormon. Kalau sejauh yang saya baca sih, saya tidak menemukan kata-kata hormon. Yang saya temukan ini cairan tubuh ya. Cairan tubuh dalam versi kalau dulu itu kedokteran dulu lama itu kan membagi cairan tubuh ada 4 itu ya. Ada cairan kuning ya, kuning, hitam, apalagi itu 2 tuh. Nah itu komposisi dari cairan tubuh. Nah itu yang dikaitkan dengan tadi gangguan obsesif. Kalau misalnya cairan hitam yang dominan, maka mungkin akan mengalami gangguan obsesif. Gitu. Sejauh itu. Lalu lanjut ke pertanyaannya dari Kak Nur Asia. Dari Kak Nur Asia, apakah mau open mic atau dibacakan? Ini dibacakan aja Mbak mending ya. Oke, dibacakan saja ya. Ini ada pertanyaan, apakah terapi musik dan lagu disarankan untuk misalkan meredakan emosi atau misalkan meredakan amarah? Lalu contoh dari gangguan skizofrenia, apakah bisa disembuhkan dengan cara psikologi Islam? Apakah ada penelitiannya?
karena kasus skizofrenia ini sudah searah solusinya dengan obat-obatan, sehingga kalau misalkan selalu diberikan obat-obatan akan terus menimbulkan efek ketergantungan yang dimana itu berpengaruh juga terhadap kesehatan fisiknya. Dari pertanyaannya Kak Nur Asia. Oke, pertanyaannya pertama soal terapi musik ya. Ini juga saya tidak bisa memastikan konkretnya seperti apa, musiknya itu jenisnya seperti apa, tapi yang saya sebatas yang saya tahu memang terapi musik, terapi suara, musik itu sudah digunakan sejak mungkin kayak dari Al-Kindi ya. Al-Kindi, Abu Bakar Ar-Razi, kemudian ke Al-Farabi. Al-Farabi itu sampai bikin kitab khusus tentang musik nih, gitu, tentang musik. Jadi kalau kita ngomong terapi musik itu menunjuknya pada Al-Farabi, tapi seperti apa bentuk terapi musiknya juga kita nggak tahu ya, karena nggak ada dokumentasinya, nggak ada videonya, gitu kan nggak ada, ini sangat lama sekali gitu. Tapi mungkin ini kalau sekarang, zaman sekarang juga sudah banyak ya yang modern, terapi musik, bisa pakai musik klasik untuk menurunkan kecemasan ya, itu udah banyak penelitiannya itu kalau itu. Jadi ya kalau menurut saya sih merujuk pada hasil penelitian aja. Kira-kira penelitian selama ini yang digunakan untuk menurunkan stres, menurunkan kecemasan, jenis musiknya kayak apa. Yang paling sering itu ya terapi musik klasik mungkin ya. Tapi ada juga mungkin yang pakai, ini bukan musik sih, mungkin pakai murotal. Nah, murotal kan juga sudah ada penelitian-penelitiannya ya, murotal untuk menenangkan kegelisahan gitu kan. Gitu. Terus skizofrenia ya, ini apakah bisa disembuhkan dengan terapi yang ada dalam psikologi Islam? Ini saya kurang paham ya kalau misalnya masalah skizofrenia ya. Skizofrenia ini kan, soalnya kalau Al-Balkhi ini kan gangguan yang disampaikan tuh cenderung, bukan cenderung, memang masuknya ke neurosis ya. Karena neurosis ada psikosis ya. Sedangkan yang dibahas oleh Al-Balkhi ini yang neurosisnya gitu ya, gangguan emosional gitu kan. Kalau yang skizofrenia ini saya kurang tahu ya. Mungkin ini ada pengaruh juga dengan kondisi fisiologis juga. Jadi kalau misalnya ditanya terapi apa dalam psikologi Islam, ini saya belum menemukan juga ya. Kita butuh riset ya, butuh riset seperti apa, pendekatan apa kalau menurut Islam untuk menyembuhkan skizofrenia. Jadi saya belum menemukan, mungkin belum mencari juga ya, saya belum mencari. Itu saja ya. Mohon maaf kalau bisa menjawab ini. Ada pertanyaan sebelumnya yang belum dijawab ini. Tadi ada yang terlewat. Nah, ini dari Kak Heni Herawati. Di bab 2, pada bagian bab 2, apakah sama dengan teori rasionalisasi? Dan untuk strategi internal, apakah bisa dikatakan seperti sugesti diri? Agak putus-putus, Mbak. Saya terdengar agak putus-putus, coba gimana yang ini sama dengan dari Kak ini sama dengan teori rasionalisasi. Apakah strategi internal bisa dikatakan dengan sugesti diri? Dengan apa? Dengan sugesti diri. Sugesti diri dapat dikatakan sugesti diri. Ya mungkin mirip ya. Ini rasionalisasi, saya kurang tahu rasionalisasi perspektif siapa nih. Apa itu termasuk yang defense mechanism? Tapi memang kan ini terapi kognitif ya, mirip-mirip seperti terapi kognitif. Kalau di psikologi modern kan ada CBT, ada rasional emotif terapi itu. Nah itu kan prinsipnya sama tuh. Jadi pikiran-pikiran yang itu keliru atau belief-belief yang itu irasional diganti dengan yang rasional gitu kan. Jadi kalau misalnya disamakan dengan rasionalisasi, mungkin nggak juga ya, karena lebih ke membangun pikiran yang positif, lebih tepatnya ya. Pikiran yang positif, belief yang benar gitu ya. Misalnya kayak tadi kita membangun belief pada diri kita bahwa dunia ini itu sifat alaminya adalah begitu. Kalau kita mau ingin mendapatkan sesuatu di dunia ini, itu sudah resikonya bahwa kita akan mengalami suatu simptom psikologis tertentu gitu, misalnya gitu ya. Itu suatu hal yang alami terjadi. Nah, misalnya itu belief yang kita tanamkan dalam diri kita. Mungkin bukan rasionalisasi, tapi ya belief yang itu sesuai dengan keyakinan kita seorang muslim ya. Kita kan yakin begitu ya, dunia ini kan tidak seperti surga gitu. Surga itu kan betul-betul kita bebas dari kesedihan, tapi dunia kan tidak, penuh dengan ujian. Nah, itu sudah terwarnai dengan belief kita sebagai seorang muslim seperti itu.
Sudah? Ada lagi mungkin pertanyaan? Terima kasih Bu atas jawabannya. Lalu karena ini waktunya juga masih panjang sampai jam 21.25 untuk sesi tanya jawab, akan dibuka 2 sesi kembali. Silakan jika ingin ada yang ingin tanyakan bisa langsung chat di kolom komentar ya. Mungkin ini ya Bu ya, berkaitan sama teorinya psikologi dari Al-Balkhi dan teori psikologi modern ini sangat berkaitan sekali. Bahkan mungkin sebelum teori psikologi ini berkembang, sudah ada dari teorinya si Balkhi ini. Contohnya, kalau misalkan untuk dahulu, pada zaman dahulu itu sekitar abad ke-18, bahwa penyakit orang yang dengan mengalami penyakit gangguan mental pun bisa dikatakan sebagai orang yang terkena kutukan. Atau misalkan orang yang mengalami gangguan setan atau misalkan seperti itu. Tetapi padahal setelah kita ketahui kembali dari Al-Balkhi bahwa gangguan psikologis ini merupakan gangguan yang disebabkan karena ada simptom-simptom psikologis yang memang mengganggu dari diri individu sendiri ataupun misalkan dari eksternal itu sendiri. Itu ya. Oke, sudah. Pertanyaannya apa? Sudah. Ini belum ada yang mau nanya. Mungkin dari teman-teman atau misalkan dari kakak-kakak dan ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan untuk bertanya di kolom chat. Untuk setiap sesi pertanyaan ada 3 pertanyaan. Ada pertanyaan pagi dari Kak Gabriela Amanda. Apakah zaman sekarang banyak sekali anak muda yang sering merasa overthinking? Bagaimana cara mengatasinya untuk overthinking yang dialami oleh anak muda, khususnya sesuai dengan psikologi Islam ya? Oke, ya. Jadi saya jawabnya dalam perspektif Al-Balkhi lagi ya. Jadi mungkin tadi kalau misalnya di gangguan obsesif itu ya, pikiran-pikiran negatif yang muncul berulang-ulang, itu kan salah satu cara untuk mengatasinya, itu adalah kita menyibukkan diri. Ya, menyibukkan diri itu entah menyibukkan diri dengan aktivitas, ya kita bekerja, kita belajar, atau kita berinteraksi sosial dengan orang lain. Jadi kalau menurut saya, bagaimana mengatasi overthinking ya itu wajar ya, saya juga beberapa kali mengalami gitu kan overthinking ya, caranya sibukkan diri kita gitu kan, kesibukan pokoknya, kesibukan bagaimana kita bisa teralih, pikiran kita tuh terfokus pada kesibukan kita, terus juga interaksi dengan orang lain gitu, jadi external activity gitu, aktivitas eksternal. Jadi kurangnya aktivitas eksternal itu akan menstimulasi makin meningkatnya aktivitas internal. Jadi salah satunya ya tadi overthinking itu. Kalau misalnya kita aktivitas eksternalnya itu rendah, maka aktivitas internalnya makin meningkat. Biasanya orang-orang yang banyak overthinking, seperti lelah berpikir, tapi tidak melakukan apa-apa. Di luar kelihatannya nggak banyak kesibukan gitu kan. Nah itu dialihkan aja, cari kesibukan. Atau minimal hobi gitu, lakukan hobi. Nah itu untuk mengalihkan supaya kita tidak overthinking. Nah kalau misalnya cara yang paling Islami ya, ini yang berzikir. Ya berzikir, jadi alihkan ke mengingat Allah gitu ya, berzikir atau mungkin baca Al-Qur'an gitu. Seperti itu. Ini pertanyaannya relate banget ya, maksudnya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya buat kaum muda yang istilahnya banyak overthinking. Namun apakah dilihat dulu sudah banyak agenda apa belum, sudah banyak kegiatan apa belum untuk
mengatasinya, kita bisa melakukan banyak aktivitas dan menyibukkan diri. Jadi kalau misalkan kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri atau misalkan sudah beraktivitas banyak, itu pasti untuk mengurangi rasa overthinking itu pasti akan berkurang. Apakah ada tanggapan dari Kak Gabriela? Oke, mungkin cukup. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Dwi Artinta. Apakah ada buku yang membahas tentang konsep Albalki ini? Jika ada, apakah ada judulnya? Ya, yang paling bagus ya kita baca dari terjemahan karyanya. Karena kan Sustenance of the Soul ini kan artinya bahasa Arab. Terus kan sudah diterjemahkan oleh Profesor Malik Badri. Jadi tadi yang saya tunjukkan di slide ya, Anda kan dapat ya slide-nya ya, itu kan di slide mana itu? Ketiga atau keempat saya tunjukkan covernya. Nah, itu adalah sumber primer dari pemikiran Al-Balkhi karena itu terjemahan. Ya sekunder sih ya karena terjemahan ya. Jadi itu Anda bisa baca di situ di buku yang sudah diterjemahkan itu oleh Profesor Malik Badri. Nah, bisa juga mungkin dilengkapi Anda bisa baca artikel-artikel ilmiah. Jadi sudah ada di jurnal itu Anda cari itu ada ahli psikologi Islam namanya Dr. Rania Awad. Dr. Rania Awad itu pernah menulis di jurnal membahas tentang pemikirannya Al-Balkhi. Itu juga bisa jadi pelengkap. Jadi sudah dianalisis oleh beliau gitu kan. Seperti apa pemikiran Al-Balkhi itu, cari aja. Itu bisa kita baca. Cuma ya memang saya beritahu saja memang masih dalam bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris baik itu bukunya Prof. Malik Badri maupun yang dari artikelnya Dr. Rania Awad itu semuanya masih bahasa Inggris. Ya mudah-mudahan nanti bisa ada yang mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kita ini bisa lebih mudah ya, apalagi yang mungkin mahasiswa mungkin lebih suka baca bahasa Indonesia gitu ya. Saya juga lebih suka bahasa Indonesia sebenarnya, tapi ya mana adanya bahasa Inggris ya. Coba kita baca. Nanti ini sebenarnya ada e-booknya. Jadi e-booknya bukunya Prof. Malik Badri ya. Nanti kalau ini saya coba share ke panitia ya, e-book untuk terjemahan dari karyanya Al-Balkhi. Lalu ini ada tanggapan dari Kak Gabriela. Bagaimana cara untuk bangkit dari rasa kecewa dan sedih akibat kecewa terhadap orang lain? Oke. Ini banyak kan anak muda seperti ini ya, kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap prestasi. Ya itu ya. Oke, ini sangat umum ya. Ini kecewanya karena apa gitu? Kecewanya karena apa terhadap orang lain itu? Kalau misalnya masih memungkinkan untuk dikomunikasikan, ya dikomunikasikan. Misalnya bisa untuk istilahnya menyelesaikan gitu loh. Apa yang membuat kita kecewa untuk menjelaskan gitu kan. Nah, itu mungkin bisa mengobati rasa kecewanya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya sudah. Ya itu seperti tadi ya yang diutarakan Al-Balkhi itu bagaimana teknik melawan atau menangkis kesedihan melalui manuver-manuver mental itu bisa kita terapkan. Jadi bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah merasa bersedih gitu kan. Apa yang kita alami itu bisa jadi orang lain juga mengalami dan mungkin lebih berat dari kita misalnya gitu. Bahwa kesedihan kita itu nggak selamanya gitu kan. Nanti seiring waktu itu pasti akan hilang, bahkan kita lupa sama sekali seperti apa sakitnya dulu gitu. Misalnya gitu ya. Nah, itu. Jadi yang tadi sudah ada di ini presentasi saya yang tentang bagaimana manuver-manuver mental untuk mengatasi rasa sedih itu coba diterapkan gitu. Bahwa dunia ini memang tempatnya ini gitu. Kita pasti pernah mengalami kesedihan. Jadi tidak perlu terlalu dianggap itu suatu hal yang berat bagi kita. Memang itu alamiah untuk kita alami di dunia ini. Jadi untuk rasa kecewa ataupun terhadap ekspektasi dengan orang lain ataupun dengan hal-hal yang memang ada yang di luar diri kita itu memang nggak bisa kita hindari ya, dan itu memang terjadi di dunia ini. Lalu mungkin karena sudah di penghujung acara dan kita sudah mau selesai juga, dari saya selaku MC maupun moderator izin menyampaikan secara garis besar materi yang telah disampaikan dari Bu Rizky.
bahwa sesungguhnya kalau misalkan untuk kesehatan mental maupun kesehatan jiwa itu merupakan suatu hal yang penting, dua faktor hal penting yang memang harus seimbang dan dijaga semuanya. Karena misalkan tidak kita lakukan dengan baik atau misalkan kita jaga dengan baik, nanti itu pasti akan berpengaruh terhadap satu sama lainnya dan mengganggu aktivitas kita. Lalu juga untuk mengalami permasalahan seperti kesehatan mental, depresi atau bipolar itu pun juga bukan hal yang istilahnya dapat dikatakan sebagai stigma negatif ya, karena kesehatan mental sendiri memang setiap orang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan satu sama lain. Dan yang terpenting sebagai pengingat juga bahwa kita adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan paling spesial, karena sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, sehingga kalau misalkan kita sudah kecewa dengan diri kita sendiri ataupun tidak menghargai apa yang terjadi di dalam kita sendiri, itu juga sama saja tidak meridhoi atau misalkan tidak ikhlas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Baik, karena sudah di penghujung acara, karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Untuk doa, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astagfirullah wa atubu ilaik. Baik, sekian dari kami. Saya selaku MC maupun moderator pamit undur diri, dan terima kasih banyak Bu Rizky atas pemaparan yang disampaikan. Semoga ilmu yang di-sharing dan diberikan bermanfaat untuk kita semua dan didapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.